Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Ramadan dengan NPM 231501094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil dari praktikum jaringan komputer dengan judul praktikumnya itu Build a Switch and Router Network. Jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasan konfigurasinya, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu router. Router itu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda atau subnet yang berbeda. Lalu router itu mengarahkan paket data supaya sampai ke tujuannya. Nah, bedanya dengan switch itu kan hanya bekerja dalam satu jaringan lokal atau LAN. Nah, jadi router tuh berperannya tuh menghubungi antar jaringan. Misalnya kayak antar jaringan rumah dengan jaringan internet ataupun kalau di modul ini antar dua subnet ya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan sedikit terkait dengan router. Nah, untuk kita akan langsung mulai saja. Dari sini pada modul itu menggunakan dua PC, PC A dan PC B, kemudian satu router dan satu switch. Untuk switch itu terhubung dengan PCA dan untuk PCB itu terhubung dengan router, langsung ke router. Kemudian router itu terhubung dengan switch ya. Oke, kita akan mulai saja kalau gitu. Untuk PC-nya. Di sini saya pakai router yang 4321. Ini karena kemarin portnya sudah sesuai ya. Sorry. Nah, ini di sini portnya sudah sesuai. Kurang lebih seperti yang ada di modul. Karena kan di modul tuh perintahnya dia menggunakan port gigabit Ethernet 000 ataupun gigabit Ethernet 001. Kalau untuk switch-nya saya menggunakan switch 2906. 2960. Oke. PT switch. Ini untuk ini ya. Nah, untuk menghubungkannya pada rangkaian topologi kali ini hanya menggunakan kabel copper straight through karena kan semua device-nya berbeda ini kan. Untuk device-device yang berbeda tuh menggunakan kabel copper straight through ya. Oke. Kemudian kita akan jadi untuk kabelnya ini dari router 1 pada port gigabit Ethernet 000 itu terhubung dengan PC yang B ya. 000 itu dengan PC yang B. Oke. Kita, tadi ini kabelnya udah 00 atau 01 ya? Bentar, bentar. Atau mungkin kita cek saja di modul ya. Ini modulnya. Oh ya benar. 00 itu ke PCB. Ini ke ini. Oke, ini FA0605. Oke, benar, benar, benar. Kita balik lagi ke Cisco, kita tracer. Tadi sebentar. 001 ke switch FA06. Bentar. Push 001 006. Ya, 006 kebalik tapi sepertinya 005 yang ke sini kalau tidak salah tadi. 005 01. Oke, harusnya seperti ini sih. Ya, kalau ini yang FA06, port FA Fast Ethernet 06 ke PCA. Oke. Ya ini mungkin sama juga kalau port ini, kalau waktu baru dihubungin emang dia bootingnya lebih lama daripada switch. Kita ganti dulu namanya di PCA. Ini PCB. Ini F1, ini R1. Ini emang agak lama bootingnya dibanding dengan switch portnya router tuh lebih lama ininya bootingnya, proses bootingnya. Kita tunggu dulu karena dia kalau belum booting sepenuhnya tuh kadang dia nggak mau dikonfigurasi. Benar kan? 01 05 060. Oke. Oke, mungkin ini sudah siap routernya. Sekarang kita akan konfigurasi router terlebih dahulu saja. Kita no. Oke, masuk ke mode enable. Lalu nah, mode enable sudah ke enable. Oke, masuk ke configuration terminal, kita beri nama router ini, hostname itu R1. Hostname R1. Oke, sudah R1. Kita no IP domain lookup. Ya, kalau komen no IP domain lookup ini fungsinya sendiri dia tuh supaya si routernya itu atau CLI-nya, command line interface ini nggak salah mengartikan. Kalau kita salah nulis komen dia malah mencari IP address DNS sendiri gitu. Kadang dia kalau nggak gitu dia malah salah ngertiin gitu kalau kita
salah ngetik gitu. Jadi ini fungsinya untuk komen no IP domain lookup. Selanjutnya kita akan memberi password ya untuk privilege access mode, enable secret class. Nah, untuk enable secret class ini kan. Jadi ini maksudnya dia memberikan password class pada untuk masuk ke privilege access mode. Nah, secret itu fungsinya supaya password class ini terenkripsi. Jadi kalau misalnya kita show running config itu kan kita bisa terlihat tuh di situ. Kayak kita memberi password dalam bentuk teks itu ntar dia muncul passwordnya apa. Nah, ini supaya nggak ya supaya dalam segi keamanan gitu ya, privasi. Jadi makanya diberi secret class, diberi password dan passwordnya dienkripsi gitu. Kemudian kita akan masuk ke line console zero. Kita masuk ke konfigurasi yang nol. Kita beri password juga. Passwordnya Cisco. Oke, login. Selanjutnya itu tadi memberi password ke ini ya. Kalau kita masuk ke konfigurasi line console 0, kita exit dulu. Exit. Kita masuk ke line VTY 0 ya. Bentar. Iya, benar. Line VTY 04. Nah, ini masuk ke line 04. Nah, ini mana ini? Maksudnya 04 itu dia itu ngebatasin user yang bisa nge-remote ini dari terminal lain hanya 4 user jumlahnya. Maka dia line VTY 04. Tapi password Cisco. Oke, login. Kecil banget tulisannya, agak sulit terlihat ya, lumayan sulit terlihat. Kita exit dulu. Kita beri komen service. Nggak mau. Salah tulis. Pantes dia nggak mau. Nah, service password encryption. Nah, service password encryption ini maksudnya semua password yang telah kita buat itu akan transkripsi gitu. Jadi secara otomatis semua password yang kita buat tadi transkripsi. Jadi kalau misalnya kita nge-show running config, dia passwordnya sudah transkripsi, udah di hash itu dalam bentuk lain, jadi nggak ketahuan passwordnya itu apa, nggak dalam bentuk teks biasa. Oke, sip. Kita buat banner MOTD dollar authorized price users only. Bentar. Oh, copy dulu perintahnya, salah malah keluar. Nah, oke, itu sudah memberi banner. Ketika ada user yang masuk ke configuration terminal, maka dia bakal nampirin pesan ini, authorized user only. Exit dulu karena kita ya interface G0/0/0. Tadi kita keluar dari configuration terminal, sorry tadi salah. Maksudnya kita harusnya kalau buka interface itu dari configuration terminal ya. Mode ini dulu, copy paste. Nah, kita masuk ke port interface G000 atau gigabit internet 000. Kita beri description connected to PCB. Oke, IP address 192.168.0.1 255.255.0 ya. Itu untuk ngeset konfigurasi IPv4-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi IPv6 IPv6 address 2001 2 dB ya, 2 dB 8 acak ya. Benar sih ya, tadi sampai di sini. Oke. Nah, ini kalau IP yang pertama ini dia IPv6 untuk link to global ya, atau yang menghubungkan ke internet. Untuk IP yang v6 kedua itu ada IPv6 address. Ini biasanya nih kalau FE80 ini sebenarnya itu default. Kayak nggak perlu di set juga, dia bakal otomatis seperti itu. Itu bawaan defaultnya. Kalau misalnya kita nggak konfigurasi, dia defaultnya seperti itu. Dan ada tulisan malah hilang. Sorry, sebentar. Link lokal nih ya. Ini maksudnya link lokal tuh dia cuma ngubungin jaringan antar jaringan lokal aja. Kayak misalnya router ini terhubung dengan PCB ini kan kalau di sini. Nah, itu dia maksudnya hanya jaringan itu saja yang terhubung. Jadi hanya terhubung dengan jaringan yang memang terhubung secara fisik langsung ke router.
dia masih tetap bisa berkomunikasi gitu. Tapi itu syaratnya itu tadi harus secara langsung terhubung dengan router. Kalau yang untuk link lokal, enter no shutdown. Ya, no shutdown itu perintah untuk menghidupkan portnya. Kita keluar dulu. Kita masuk ke interface yang G001. Oke. Nah, ini kita description connected to S1 dan kurung F0 strip 5. Oke. Kemudian IP address 192.168.1.1 255.255.0. Oke, itu mungkin untuk ininya. Kalau untuk ini IPv6-nya kurang lebih sama tadi, sama yang kayak ya, address-nya kurang lebih sama. Oke. Dan link lokalnya juga sama aja sih. Karena kan ya itu tadi link lokal tuh kalau nggak kita konfigurasi juga sebenarnya sudah ada sendiri gitu. Kita no shut. Oh ya, di sini untuk di Cisco Packet Tracer sendiri dia ada fitur auto complete-nya. Kalau misalnya kita sudah ngetik komen setengah, kita pencet tab saja dia bakal nge-complete, nyelesain komennya. No shutdown. Udah kita hidupkan. Sip. Ya, IPv6 unicast routing. Oke, nggak salah kan? Bentar. Sip. Copy running config up startup config ya. Kalau untuk komen copy running config startup config ini dia itu bakal nyimpan nyimpan konfigurasi yang sedang berjalan sekarang ke startup. Konfigurasi startup itu maksudnya itu kalau ketika router ini dimatiin kemudian dihidupin lagi setelah diproses booting, dia maka akan jalanin konfigurasi running yang sekarang ini. Jadi nggak perlu konfigurasi ulang. Oke, seperti itu. Tadi kalau nggak salah hanya itu saja. Ya. Oh, ini belum ini juga nih. Kalau di modul ternyata kita ngeset clock atau ngeset jam ya. Clock set tanggal berapa ya? Clock set berarti ini 20.2.01.200 tanggalnya 3 Nov 2025 5 clock set bla bla bla. Oke, nah itu untuk ngeset waktunya sih. Itu untuk konfigurasi di router. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi switch-nya. Oke, kita taruh sini biar terlihat. Oke, kita konfigurasi ke switch. Pertama-tama kita masuk ke enable conte, kemudian kita beri nama hostname-nya S1 ya. No IP domain lookup ya. Interface LAN 1 di address 192.168.1.2 255.255.255.0. No shutdown. Oke, exit IP default ya, IP default IP default gateway 92.168.1.1 ya benar. Oke, exit. Kita copy ini config ya. Oke, nah itu untuk konfigurasi router dan switch-nya ya. Jadi kalau nggak salah switch hanya ini saja sih. Switch ya, default gateway. Tadi default gateway itu buat ngeset gateway defaultnya ya. Jadi kalau misalnya gateway defaultnya nggak diset tuh dia bakalan nggak connect dari PC-nya tadi. Mungkin itu saja sih harusnya. Show IP root, apa kita perlu show IP root juga buat di sini. Show IP. Nah, ini untuk hasil show IP rootnya. Di sini bisa dilihat nih mana aja yang connect, terus berapa ininya segala macem. Tuh untuk di router ya. Sekarang kita bakal konfigurasi PC-nya. Untuk PC yang A, sorry, biar terlihat config. PC yang A ini masuk ke internet.
Nah, di sini kita set IP address-nya 192.168.1.3 ya. Subnetnya otomatis, kemudian gateway-nya ini di global. Things 192.168 sama yang seperti di switch yang sudah kita set default tadi, .1.1. Nah, ya ini untuk konfigurasi di PC-nya. Nah, ya ini kita belum tes ya. Kan kalau misalnya, oh ya sebenarnya kalau kemarin tuh disuruh ngetes, coba kita ping dulu nih sebelum kita config dan lain-lain ya. Nih mungkin setengah jalan lah. Ping 192.168 titik. Tadi PC yang B itu 03 ding. Ya, 03. Nah, ini dia bakal gagal. Gagal sih dia masihan. Ada dua sih alasannya. Mungkin enggak sih, enggak cuma dua, ada beberapa. Dia kenapa dia RTO atau request timeout, jadi paket datanya nggak terkirim, gagal nge-ping ke PCB. Ini karena satu, konfigurasi belum sempurna. PCB-nya itu belum dikonfigurasi untuk IP dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita sudah mengkonfigurasi IP PCB, coba kita konfigurasi dulu nih. Di 192.168.0.3. Walaupun sudah kita konfigurasi IP address di PCB, cuma kan default gateway belum kita set. Jadi harusnya dia masih RTO sama. Nah, dia masih request timeout. Dia gagal masih aneh kan. Oke, kita tambahin dulu. Things default gateway di PCB-nya itu 192.168.0.1. Ini default gateway yang di kita set tadi di router ya. Oke, sudah set seperti itu. Mungkin sekarang menguji ya, kita akan menguji. Coba tes lagi PC A ke PC B. Nah, dia langsung terhubung nih, langsung reply bla 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 bla. Nah, ini dia berarti sukses. Dari PC A ke PC B ini sukses ya. Kalau misalnya sebaliknya kita coba 68 titik. PC 1 tadi kalau nggak salah 01, bukan 13 nih. 3. Nah, dia langsung sudah sudah terkoneksi dengan benar, konfigurasi IP ataupun yang lain-lain di gateway sudah benar. Terus juga kalau misalnya kita mau ngetes kita mau ngeping dari mana ya? Ngeping dari, coba kita kalau misalnya ngeping dari PC A ke router mungkin. Ya, ya sih. Coba kita seperti itu mungkin. Dari PC A ke router. Tadi ini kan G0, 01. Ya, sebentar. Ini yang sorry. Ini 0001. Berarti kita akan ngetek kalau misalnya kita ping dari PC A ke router. Tadi kalau ini yang 01 berarti di 1 ya. Ya, tes. Tuh, satu. Nah, dia bakal sukses juga dari ngeping dari PC A ke ini. Kita tes kalau misalnya dari sini ke 01 harusnya. Nah, sukses ya, dari PCB ke router sukses. Tadi kalau switch-nya tadi kalau nggak salah 12 ya. Tes dari switch 2. Nah, dia memang biasanya kalau pertama kali ngeping dia bakal RTO, pesan yang pertama itu memang seperti itu. Cuman kalau kita lakukan kedua kalinya, karena kan tadi dia baru kayak terhubung dan menguji konektivitasnya, maka dia pesan yang pertama itu RTO atau request timeout. Untuk kita kedua kali jalankan, nah dia langsung reply, sukses semuanya. Kita coba dari PCB 1, 2. Ini sama ya, dia bakal RTO dulu untuk pesan yang pertama karena dia baru pertama kali terhubung dan baru pertama kali coba untuk menguji koneksi untuk ngirim datanya. Nah, ini malah 2 malahan, tumben nih, nggak biasanya begini ya. Udah, langsung sukses semuanya, keempat data yang dikirim semuanya diterima. Oke, mungkin seperti itu ya, atau kita bisa menguji konektivitas ngepingnya seperti ini. Nah, successful kayak ini ya, dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini bisa semua, dari sini ke sini sukses, sini ke sini sukses, sini sukses ya, ini sukses semua. Kita coba satu-satu aja nggak apa-apa. Sini sukses. Oke, jadi emang benar-benar semuanya bisa dibilang sukses sih, sudah terhubung dengan sempurna konfigurasi filenya.
segala macam. Mungkin itu yang untuk topologi dan konfigurasinya. Kemudian di sini nih kalau nggak salah ada pertanyaan refleksi. Kita buka terlebih dahulu, mana pertanyaan reflection? Mana ya? Reflection question. Oh, ini dia. Untuk reflection question yang pertama ya. If J00, oh ini maksudnya jika interface gigabit Ethernet 001 to administratively down, itu perintah untuk menyalakannya tuh ya perintahnya no shutdown gitu kan, karena kan sebuah interface pada router tuh dia nunjukin statusnya administratively down atau portnya tuh dinonaktifkan secara manual oleh administrator. Ya, administratively down tuh oleh administrator admin kan, bukan karena masalah kabel ataupun karena masalah fisik gitu. Jadi untuk perintah hidupin lagi ya tinggal kita tadi no shutdown. Dia bakal ngaktifin interface, jadi routernya tuh mulai transmit lagi dan nerima paket lagi. Itu sih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tuh kalau misalnya G001 diberi IP 192.168.1.2, maka PCA tidak bisa ping ke PCB. Ya, itu jawabannya ya kalau misalnya default gateway-nya dikasih IP-nya beda gitu kan, default gateway-nya beda, ya maka PCA nggak bisa ngehubungin PCB. Jadi kan secara logika kan router itu kan perannya tuh ngehubungin antar jaringan, ya antar gateway tadi tuh subnetnya beda. Nah, pada topologi ini kan PCA tuh pada jaringan 192.168.1.0. Kalau yang PCB itu 192.168.0.0. Nah, jadi itu gateway PCA tuh 192.168.1.1. Itu alamat router di jaringan PCA. Kalau misalnya interface G001 jadi 192.168.1.2, ya maka PCA tuh nggak bisa nemuin gateway-nya gitu kan, karena kan 192.168.1.1 tuh nggak digunakan oleh siapapun pada topologi ini ya kan. Jadi maka paket data dari PCI itu nggak dapat diarahkan keluar dari subnetnya. Kayak bisa dibilang ini dua jaringan yang berbeda dari antara PCA dan PCB ini. Jadi memang kalau misalnya dia tuh nggak terhubung dengan gateway-nya, dia nggak bakal bisa terhubung, nggak bisa dia mengirim paket gitu, nggak bisa terhubung, benar. Nah, itulah memang kurang lebih itu fungsi router gitu kan. Karena kan router itu routing antar jaringan. Jadi PCA dan PCB itu terhubung walaupun jaringannya berbeda gitu. Terus ada pertanyaan lagi apa ya? Kalau nggak salah ada pertanyaan mana lagi ya? Pertanyaan, oh ini kok ini bukan? Bukan. Kalau ini nih. What interface type are associated to C code routes ya kan, kode routing untuk jaringan langsung terhubung adalah C gitu kan. Jadi kalau di Cisco ini kode C itu berarti artinya connected, itu jaringan yang langsung terhubung ke salah satu interface router tanpa ngelewatin hop lain itu. Jadi ada pula kode L di sini kan. L itu lokal. Jadi kalau L itu yang nunjukin alamat IP yang dimiliki oleh ya alamat IP yang dimiliki langsung oleh interface itu sendiri, itu kalau L lokal. Nah, terus sama ini juga ada pertanyaan, how many root entries are coded with C code in router? Ya ada 2. Karena kan router R1 tadi tuh punya 2 interface aktif, yang dimana tuh G00 gigabit internet 000 dengan jaringannya itu 192.168.0.0. Kemudian yang kedua itu G001 dengan jaringannya itu 192.168.1.0 ya. Jadi masing-masing interface itu ngasilin satu apa ya, satu penanda ya, satu penanda connect atau C tadi di tabel routing ya. Jadi jumlah root dengan kode C itu ada 2. Mungkin itu sih kurang lebih untuk terkait pertanyaan-pertanyaan refleksinya. Selebihnya ini semuanya sudah jalan dengan baik ya kan, sudah terkoneksi semua. Ini sudah mengimplementasikan cara kerja router. Jadi router itu kurang lebih menghubungkan 2 jaringan, karena kan kalau switch itu hanya jaringan LAN gitu kan. Terus juga tadi saya sempat mention tentang IPv6 global dan lokal. Kalau misalnya IPv6 global itu yang untuk terhubung dengan internet ataupun jaringan lain. Kalau misalnya link lokal itu dia untuk yang terhubung dengan perangkat yang untuk perangkat yang langsung terhubung dengan routernya. Kayak misalnya dari router ke PCB itu kan dia langsung terhubung, itu dia link lokal, dan itu nggak perlu di set sebenarnya, nggak perlu dikonfigurasi karena dia sudah ada default bawaan. Jadi itulah cara kerja router. Router itu dia menghubungkan jaringan lokal, beberapa jaringan lokal gitu kan, jadi supaya dari PCA ini bisa terhubung juga dengan PCB walaupun dengan jaringan yang berbeda. Ini jaringan subnetnya sendiri, ini subnetnya sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.